Kula niku lak rada nesu gara-gara napa? Ana sing takon tentang garis nasabe Habib Lutfi. Niku mboten sul adab tapi biadab. Sak dhuwure sul adab niku biadab. Lak jenengan takon duriyae Habib sapa nasabe kepiye niku monggo lah. Tapi lak kerase Habib Lutfi ampun jenengan kurang ajar niku. Kuwanen niku. Habib Lutfi niku presiden ulama sufi sedunia. Besok tanggal 29 Agustus multaqo ulama. Yang daftar sudah 60 negara. Kula melu ngewangi. Ketuanya sak donya Habib Lutfi. Lah mosok jenengan dadak takon nasabe Habib Lutfi pripun? Niku mboten suul adab tapi biadab. Sak duwa blek-ndablek kula nek kali guru niku mesti manut. Wong kula ngrumangsani, kula iso kaya ngene mergo dawuhe. Habib Miftah ini sudah merasa menjadi dai yang paling kondang sejagat raya ini. Yang dikira hanya Habib Miftah ini yang pernah jadi muhibbinnya Habib Lutfi. Banyak para muhibbin yang lebih senior yang sekarang telah meninggalkan Habib Lutfi. Karena mereka sadar, mereka paham bahwa Bani Alawi, para Habib-Habib Alawi ini telah menipu Nusantara ini mentah-mentah. Tapi mereka itu hatinya terbuka, tidak kaku, tidak mati. Nggak usah banyak suara lah. Karena nanti ininya pajak menyakitkan. Leluhur Nusantara itu tidak akan terima. Percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Mungkin sekarang hanya dia ini ya, Habib Miftah ini yang merasa paling paham tentang Habib Lutfi, tentang nasab Habib Lutfi, tentang sejarah Habib Lutfi, tentang masa lalu Habib Lutfi. Seolah hanya dia yang paling paham. Orang NU di Nusantara tidak ada yang paham. Kita tahu Habib Miftah ini berasal dari mana pada saat itu. Untuk menjadi dai kondang, juara 4. Kemudian pada saat nyantri di pondoknya Abah Husnan Mustafa Ghufron. Kita semua paham, tahu banget. Jadi tidak usah seolah memusuhi ulama-ulama Nusantara yang tidak sepaham dengan Habib Lutfi. Kita sedang meluruskan sejarah. Kalau kamu ini ya masih menganggap Habib Lutfi itu sebagai waliullah, sebagai dzurriyyah Rasul, ajaklah Habib Lutfi itu untuk tes DNA. Kemudian bertabayun kepada Keraton Yogyakarta, bertabayun kepada leluhur makam-makam yang diklaim sebagai Balawi. Jangan melihat seorang itu hanya dari casingnya saja, hanya dengan menggunakan daster, menggunakan niqab, menggunakan jubah, menggunakan imamah, berbicara tentang NKRI, berbicara tentang kemanusiaan. Sastrawan bisa kalau ngomong seperti itu. Tetapi yang namanya fakta, ya, yang namanya sejarah itu tidak boleh diubah. Kita semua melek bahwa Habib Lutfi yang selama ini kita agung-agungkan, kita anggap sebagai dzurriyyah Rasul, termasuk sebagai waliullah, berbicara tentang kebohongan, berdiri Nahdlatul Ulama, berdiri Jatman, tentang makam-makam leluhur. Jangan membutakan mata, jangan mematikan hati. Jangan karena terlalu cinta, terlalu membanggakan sehingga hatinya mati dan tertutup. Nggak boleh begitu. Apakah saya ngomong seperti ini kemudian saya dituduh sebagai orang yang membenci Habib Lutfi? Tidak. Saya pun pernah menjadi muhibbinnya. Tetapi ketika sejarah harus diluruskan, apakah kita akan membutakan mata dan bukan membutakan hati? Tidak. Karena kita tahu, ya, zaman sekarang rekam jejak, teknologi, sains, kemudian bukti-bukti, data-data, itu mudah kita dapat. Dan disimpulkan bahwa para keturunan Balawi itu bukanlah dzurriyyah Rasul. Kalau mau berkata fair, ya, kalau mau bersikap fair, tahan dulu sampai di sini. Sampai mereka para Habib itu berani untuk melakukan tes DNA, membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Iya, buktikan secara detail bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Tetapi faktanya dalam hal ini adalah selalu diam, dan diam, masih tetap ngeyel dan meyakini bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul.
Nggak boleh begitu. Jangan merasa sebagai ulama yang paling paham kepada Habib Lutfi, paling dekat dengan waliullah. Kalau ulama itu boleh salah, boleh banget, karena manusia itu adalah tempatnya salah. Tetapi ulama itu, apalagi waliullah, itu tidak boleh berbohong. Di mana kebohongannya? Lihat sejarah NU, lihat sejarah Jatman, lihat makam-makam yang telah dipindah-yahyakan, yang telah dibalawikan. Itu hanya secuil masalah, belum masalah-masalah yang lain. Kalau mau dihitung itu sudah ratusan kebohongan yang telah dilakukan Habib Lutfi. Kalau berbicara tentang sul adab, apakah dengan mengubah nasab atau silsilah dari orang yang diakui sebagai gurunya, yaitu Mbah Malik itu dengan bin Yahya, apakah itu tidak sul adab? Mbah Ilyas dengan Mbah Abudnya. Jadi jangan katakan bahwa kami yang mempertanyakan nasab Habib Lutfi itu dicap sebagai orang yang lebih dari sul adab, tapi biadab. Ini waktunya akan menjawab nanti. Nusantara ini yang akan menjawab. Kebenarannya akan menjawab. Nggak boleh begitu. Lebih baik diam sampai titik nanti. Ya, sampai titik para balawi ini berani untuk melakukan tes DNA, membuktikan diri mereka bahwa mereka itu adalah dhurrah Rasul. Kemudian jangan framing kalau Habib Lutfi itu telah melakukan kebohongan, ya silakan laporkan ke polisi, ya silakan dari keraton itu untuk bertabayun. Siapa lu, siapa mereka? Harusnya kalau memang meyakini bahwa Habib Lutfi itu adalah orang yang benar, punya data, waliullah, harusnya ayo keraton laporkan ke polisi, para konten kreator laporkan ke polisi, jembreng datanya, adu data. Nggak boleh begitu. Selama masalah ini belum clear, jangan berkata yang aneh. Kalau mengatakan saya biadab, saya pribadi oke, biadab nggak masalah. Tetapi kalau mengatakan semua orang-orang yang menanyakan nasab bahwa Habib Lutfi itu adalah lebih dari sul adab, kan mereka adalah biadab. Orang-orang, ya, para ulama di Nusantara yang termasuk Gus Abbas, Gus Fuad, apakah mereka itu adalah orang-orang yang termasuk biadab seperti saya? Katakan seperti itu coba. Enak saja ngomong seperti itu. Orang yang menanyakan nasab Habib Lutfi itu sebagai orang yang biadab. Jadi nggak usah sok-sokan begitulah, nggak usah sok-sokan, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Terlebih sekarang di musim pilpres, kalau yang namanya waliullah, ya ketua thariqah internasional, jangan kotori dengan politik. Ini kacamata orang awam saja bisa melihat. Yang namanya ketua thariqah, yang katanya waliullah, itu melakukan hal-hal konyol dengan menjadi tim ses. Nanti kalau yang dicalonkan itu tidak jadi, masa dukungan waliullah itu tidak hasil maksud, kan nanti repot nanti. Kalau waliullah itu pasti jadi harusnya. Dari seperti itu kita bisa melihat ini masalah keduniawian. Jangan katakan ini ada masalah siasah. Kalau siasah cukup memainkan para bidak-bidaknya, para pion-pionnya, tidak usah turun dengan menebar pesona. Kalau saya sih mengatakan, ya ini mereka sedang berlindung. Para Bani Alawi sedang berlindung. Bani Alawi berada di 3 paslon. Bukan karena para paslon itu sedang mengharapkan barokah dan karomahnya para dzurriyyah Rasul, bukan, tetapi mereka itu sedang berlindung kepada siapapun yang jadi. Maka di sini ada tekan kontrak. Yakin, ya? Yakin. Yakin tidak mengakui maksudnya.
Silakan tidak mengakui seperti itu, tapi faktanya akan begitu. Para Habib Balawi sedang mencari suaka kepada ketiga pasangan. Tidak akan memberikan barokah, tidak akan memberikan syafaat yang katanya didapat dari datunya, yaitu Rasulullah. Ini politik, bro, politik. Dari sini kita bisa melihat bahwa para Habib Balawi yang kata Durah Rasul itu sedang memainkan perannya di Nusantara ini. Mereka sedang menasabkan kuku-kuku tajamnya supaya di dalam doktrin dan dawirnya itu mereka akan lebih maksimal. Diakui atau tidak, Nusantara ini masih banyak orang-orang yang terlalu husnudon, kemudian membutakan mata, membutakan hati. Entah saking bodohnya atau entah saking lugunya. Kalau lugu ya wajar, tapi kalau bodoh ya jangan. Kalau bodoh jangan. Tapi stop lah, jangan mengatakan kepada siapapun, termasuk para ulama di Nusantara ini, yang tidak sefaham dengan Habib Lutfi yang menanyakan tentang nasabnya, itu ente sebut sebagai orang yang biadab. Jangan. Karena nanti waktu akan menjawab, dan ini akan menjadi hal yang sangat menyakitkan. Ya, cukup diam dan amati, ya, dan amati sampai sejauh mana nanti keberanian dari para Habib itu melakukan tes DNA dan membuktikan diri sebagai Durah Rasul. Ya, karena jangan sampailah kita para pribumi ini diadu domba, ya, karena mereka para Habib Balawi itu adalah nyata-nyata kelompok dari Yaman, para imigran Yaman yang ditangkap oleh pemerintah Belanda untuk mengacak-acak Nusantara. Dan aktor utamanya adalah datunya Habib Lutfi bin Yahya, yaitu Utsman bin Yahya. Jangan sampailah kita diadu domba oleh mereka. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.